Presiden Joko Widodo meninjau area lumbung pangan atau food estate dengan luas 5.000 hektar di Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur. Jokowi juga telah menyiapkan pembangunan bendungan yang nantinya dapat memperluas kawasan lumbung pangan hingga 10.000 hektar. Jokowi mengatakan food estate yang terletak di Kabupaten Sumba Tengah ini akan dikelola agar panen terjadi 2 kali setiap tahun sehingga membantu ketahanan pangan. 5.000 hektar lahan yang kini telah dipantau terbagi 3.000 hektar untuk padi dan 2.000 hektar untuk jagung. Jokowi juga akan memperluas food estate hingga 10.000 hektar. Namun perlu beberapa hal tambahan untuk menyelesaikan masalah di kawasan ini, salah satunya berkaitan dengan air. Di sini memang di Kabupaten Sumba Tengah ini kita siapkan saat ini memang baru 5.000 hektar. Di mana yang 3.000 ditanam padi, kemudian yang 2.000 ditanam jagung. Tapi ke depan akan diperluas lagi dengan keluasan 10.000 hektar yang nantinya dibagi 5.600 hektar untuk padi dan 4.400 hektar untuk jagung. Kenapa dikerjakan di NTT, khususnya di Kabupaten Sumba Tengah? Karena memang kita harus ngomong apa adanya, Pak Bupati, Pak Gub, data yang saya miliki, 34% kemiskinan ada di sini. Presiden Joko Widodo menyebut angka kemiskinan yang mencapai 34% di Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur menjadi alasan pembangunan lumbung pangan di sana. Selain tingkat kemiskinan, panen yang hanya setahun sekali juga menjadi masalah. Namun Jokowi optimistis food estate atau lumbung pangan dapat menjadi program jangka panjang guna menopang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sumba. Tim Liputan, Berita 1. Pemirsa, lumbung pangan, tekan kemiskinan, itulah tema Morning Talks kita di pagi hari ini. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Pak Sarwo Edi. Selamat pagi Pak Sarwo Edi. Selamat pagi Pak. Terima kasih sudah hadir bersama kami dan juga nanti akan ada Dirjen Tanaman Pangan, Pak Insinyur Suwandi. Dan saat ini juga sudah bersama kita Direktur Riset Center of Reform and Economics atau KOR Indonesia, Pak Peter Abdullah. Selamat pagi Pak Peter. Selamat pagi. Baik, terima kasih Pak Peter dan juga Pak Sarwo Edi. Ini kalau kita bicara soal food estate, ini koreksi kalau mungkin penerjemahan saya kurang tepat. Kita bicara soal ketahanan pangan ya Pak Sarwo Edi ya? Baik Pak. Ya. Baik, nah ini kemarin kan Pak Presiden mengunjungi NTT dan kita tahu memang di sana angka kemiskinan cukup tinggi. Tapi kalau kita bicara soal food estate dengan pertanian, peningkatan pertanian terutama di padi dan jagung di sana, ini sebetulnya saya jadi mengingat beberapa tahun yang lampau kita pernah juga mencoba untuk membuka lahan-lahan pertanian dengan jumlah yang luar biasa luasnya. Tapi koreksi kalau saya salah, itu tidak berjalan sesuai rencana. Betul nggak Pak Sarwo? Baik Pak, terima kasih. Saya pikir apa yang sudah kita lakukan di Kementerian Pertanian itu berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Memang mungkin ada di beberapa titik itu tidak berjalan karena memang kadang-kadang para petaninya itu malas untuk mengelola kembali, tapi itu tidak banyak. Tapi secara besar itu sudah berjalan sesuai dengan rencana, Pak. Oke. Ini apakah ini juga hal yang serupa dengan yang di NTT sekarang ini? Yang di NTT itu sebetulnya sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa kita tahu bahwa di sana tingkat kemiskinan misalnya di Sumba Tengah itu lebih kurang 34%, sehingga kita mencoba membangun food estate di 2000
20 ini lebih kurang sekitar 5.000 hektar, di mana 2.000 hektar untuk jagung dan 3.000 hektar untuk padi. Dan mudah-mudahan ini sesuai dengan tujuan kita adalah bisa meningkatkan indeks pertanaman yang biasa bertanam 1 kali bisa menjadi 2 kali, Pak. Ini sasaran kita, tentunya dengan sentuhan-sentuhan teknologi. Juga kita mencoba memberikan benih padi unggul bermutu sehingga bisa meningkatkan profitas yang biasanya 2-3 ton per hektar. Dengan adanya benih unggul ini bisa di atas 5 ton bisa di atas 5 ton per hektar. Kemudian di samping itu juga kita memberikan bantuan alat mesin pertanian. Ini maksudnya untuk mengubah mindset dari pola bertani tradisional menjadi pola petani modern dengan sistem mekanisasi. Dengan sistem mekanisasi ini kita harapkan akan lebih mempercepat olah tanam, akan lebih mempercepat panen sehingga mereka para petani di sana bisa bertanam kembali. Kemudian tadi Pak Presiden menyangkut masalah air, memang di sana daerah kering sehingga kita nanti akan memberikan bantuan sumur-sumur dalam atau sumur dangkal sehingga air bisa kita salurkan melalui program pipanisasi, kemudian program pompanisasi, kemudian kita membuat embung, dan dari embung itulah kita membuat box bagi dan akan disalurkan ke lahan-lahan petani, baik itu petani jagung maupun petani padi. Begitu, Pak. Pak Sarwoedi, ini kalau kita melihat atau mendengarkan keterangan Pak Sarwoedi, ini sepertinya akan berjalan lancar sesuai rencana, dan tentu itu yang kita harapkan, kan? Tapi kalau kita melihat ke peristiwa yang sebelumnya, sebetulnya itu juga bukan tidak dengan rencana. Tapi dalam proses pelaksanaannya, kita lihat misalkan ada beberapa tempat ternyata lahannya itu jauh dari permukiman, gitu, sehingga masyarakat kalau mau bertani pun itu menjadi beban tersendiri. Terus kemudian kecocokan lahannya dengan benih-benih yang ditanamkan dan permasalahan-permasalahan lain. Koreksi kalau saya salah, benar nggak seperti itu? Jadi memang kaitan dengan perluasan area tanam itu berdasarkan usulan dari teman-teman Dinas Pertanian Kabupaten Kota, tentunya melalui Dinas Pertanian Provinsi ke pusat, dan lahan-lahan yang diusulkan tentunya berdasarkan hasil identifikasi kelayakan usaha, kelayakan pertanaman komoditas-komoditas tertentu yang memang akan diupayakan. Okay. Kaitan tadi yang disampaikan jauh dari lokasi, saya pikir teman-teman daerah itu sudah mengantisipasi bahwa petani itu diyakini ada, sehingga program tersebut kami laksanakan, begitu, Pak. Okay. Dan tentunya sebelum itu dilaksanakan ada SID, survei investigasi dan desain, dan berdasarkan hasil SID itu dinyatakan layak baru kita programkan, begitu, Pak. Oke. Baik, Pak Peter Abdullah, pendapat Anda soal ini, Pak? Ya, tadi menarik apa yang disampaikan oleh Bang Rudi tadi, kan mengingatkan kembali kita program 1 juta hektar di Kalimantan dulu, ya. Yang saya kira Pak Sarwo juga tentu masih ingat, itu bukan sebuah program yang sukses, ya. Saya kira itu yang ingin diingatkan oleh Bang Rudi tadi, ya. Dan yang kedua yang ingin saya soroti adalah yang pertama, saya ingin menyampaikan selamat dan saya sangat support terhadap program lumbung pangan atau food estate ini, ya, walaupun terlepas ya dari kegagalan masa lalu, ya. Tentunya kita ingin belajar dari kegagalan masa lalu agar supaya tidak terulang lagi. Apa yang sudah direncanakan tentunya pasti akan lebih baik yang kali ini, ya. Cuman catatan saya adalah keberhasilan kita membangun food estate itu tidak bisa lepas dari peran dari petani itu sendiri, ya. Jadi benar memang di dalam pengembangan lumbung pangan sekali ini pemerintah mengusahakan untuk mensupport 3 hal, yaitu pupuk, ya,
kemudian benih, dan kemudian alat mesin. Ya. Tetapi semuanya itu kan Pak Sarwo kan tidak akan bisa bergerak, tidak akan bisa berjalan dengan sempurna, dengan baik apabila petaninya tidak ada. Nah, artinya ya ini agak mirip dengan apa yang disampaikan oleh Bang Rudi tadi. Kalau terlalu jauh dan sebagainya. Ya, yang ingin saya sampaikan adalah permasalahan utama dari pertanian kita adalah sistem insentif di pertanian kita yang begitu buruk. Ya. Sehingga dengan bahasa yang sangat simpel adalah siapa sih yang mau jadi petani sekarang, Pak? Sederhananya seperti itu aja. Jadi walaupun kita sudah ciptakan lahan ribuan hektar, tetapi tidak ada insentif yang menggerakkan petani untuk lebih produktif, untuk lebih semangat menjadi petani, program-program kita akan sangat sulit untuk sukses. Kalau kita mengacu kepada sistem pertanian di luar negeri, ya di banyak negara, ya itu akan terlihat bagaimana insentif untuk menjadi petani itu besar. Ya. Term of trade petani itu tinggi. Mereka mendapatkan keuntungan dari usaha pertanian mereka. Inilah yang akan menggerakkan sehingga apapun yang disampaikan tadi, lokasinya jauh, tempat yang susah, ya memang jadi petani kan memang nggak mudah ya. Tetapi mereka semangat untuk bekerja, semangat untuk berproduksi. Karena apa? Imbal hasilnya itu besar. Selama kita tidak menciptakan imbal hasil yang besar, maka tidak ada daya tarik untuk menjadi petani. Ya, walaupun kita siapkan ribuan hektar, kalau tidak ada yang mau jadi petani susah juga, Mas Arwo. Jadi mungkin itu saya sangat support terhadap program ini. Saya kira ini program yang sangat baik ya, yang akan membantu kita untuk pertama mendukung ketahanan pangan kita. Ya. Yang kedua terkait dengan upaya untuk mengurangi kemiskinan karena memang kantong-kantong kemiskinan kita itu ada di pertanian. Saya kira begitu, Bang Rudi. Ya, Pak Peter, itu juga menarik sebetulnya yang ingin saya tanyakan. Koreksi kalau saya salah, bahwa sebetulnya seperti yang tadi Pak Peter katakan, kantong-kantong kemiskinan kita itu ada di sektor pertanian. Sehingga sekarang ini tak banyak orang yang ingin melanjutkan profesi ini, gitu. Nah, ketika pertanian yang justru dijadikan solusi untuk mengurangi kemiskinan ini apa istilahnya, hanya sedikit mengangkat saja mungkin di NTT, tapi tetap mereka itu mungkin dalam keadaan miskin atau bagaimana menurut Anda? Ya, yang ingin saya sampaikan itu adalah ini adalah solusi bagus, hal yang bagus karena memang karena pusatnya ada di sana, ya kita selesaikan di sana, ya. Dan pertanian itu adalah bidang kerja kita dari turun temurun, ya. Nah, maksud saya solusi baik ini harus dilengkapi, tidak cukup dengan tiga hal tadi, ya pupuk, kemudian benih dan alsin, ya alat mesin. Tetapi juga fokus juga kepada petaninya, fokus juga kepada insentif kepada pertaniannya, kepada mereka yang menjadi petani. Dan untuk ini memang tidak bisa hanya diselesaikan oleh satu kementerian, ya karena menyelesaikan kemiskinan, menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan itu bukan hanya tugas dari Kementerian Pertanian, walaupun ini bidang pertanian, tetapi harus bagaimana kita mensinergikan semua kementerian lembaga, bagaimana meningkatkan insentif bagi petani, itu tidak bisa selesai dengan hanya Kementerian Pertanian, ya, agar supaya term of trade petani itu naik. Ya. Okay. Kita bicara aja misalnya terkait dengan pupuk dan benih. Ya. Persoalan itu kan kita bicara tentang rantai perdagangan, ya kan persoalan salah satunya yang selama ini mencuat itu adalah petani itu tidak bisa mendapatkan pupuk subsidi misalnya. Masalah subsidinya harus dibenahi, ya. Kemudian masalah untuk benih, petani kita sulit untuk mendapatkan benih, ya. Kalau bukannya program khusus nggak dapat, susah. Nah, ini hal-hal yang seperti ini kan terkait dengan rantai perdagangannya. Ya. Jadi ini pasti bicara juga dengan Kementerian Perdagangan, bicara juga dengan Kementerian Keuangan, dengan kementerian-kementerian lain, sehingga apa yang saya sebutkan tadi, subjek pokok dari masalah kita ini yaitu petani, itu bisa kita berdayakan. Baik. Itu yang maksud saya. Baik. Pak Sarwoedi, ini menarik sebetulnya yang disampaikan Pak Peter. Ada beberapa hal yang dilakukan sama pemerintah yang mudah-mudahan akan mempermudah. Tapi kalau tidak ada insentif bagi petani, mungkin petaninya juga tidak terlalu dalam tanda kutip, mungkin
semangat untuk melakukan profesinya. Ini kan semacam, bolehlah kalau saya sebut misalkan ada target panen sampai lebih dari 1 kali mungkin yang selama ini dilakukan sama petani di sana. Ini kan akan sangat revolusioner ini perubahannya ini Pak Sarwoedi. Nah, untuk supaya itu bisa terjadi, selain mungkin penyediaan benih atau bibit unggul, terus juga pupuk yang juga diharapkan oleh mereka, dan Pak Presiden juga nyebutin soal air yang, koreksi kalau saya salah, di NTT itu mungkin air juga menjadi salah satu kendala ya. Bagaimana Pak Sarwoedi? Baik, terima kasih. Memang betul apa yang disampaikan oleh Pak Abdullah. Jadi dari Kementerian Pertanian atau dari pemerintah itu memberikan insentif bagi para petani dalam bentuk yang pertama khusus seperti kemarin NTT, kemudian tahun 2020 juga kita menggarap di XPLG ya, apa yang disampaikan Pak Abdullah dulu memang gagal, sehingga kita mencoba sekarang secara bertahap untuk merasionalisasi, mengintervensi kembali kaitan dengan sawah-sawah yang memang belum secara optimal digarap oleh para petani eks lahan gambut di Kalimantan Tengah. Kaitan dengan NTT, insentif yang diberikan oleh pemerintah yang pertama adalah pengolahan lahan, Pak. Pengolahan lahan itu kita berikan kepada para petani lebih kurang 900.000 per hektar. Kemudian di samping itu kami memberikan bantuan benih, kemudian memberikan bantuan sarana produksi, baik itu pupuk urea, NPK, herbisida, kemudian dolomit, kemudian pupuk hayati cair dan seterusnya apa yang dibutuhkan oleh para petani, kemudian juga alat mesin pertaniannya, sehingga diharapkan para petani di sana itu akan lebih semangat dalam melakukan budidayanya, di samping kendala air yang memang di NTT ini sangat kurang, sehingga kita ada program pembuatan sumur dalam atau sumur dangkal sesuai dengan nanti kondisi di lapangan. Kemudian yang ketiga juga kami mencoba untuk bermitra dengan para pengusaha agar ketika panen itu harganya tidak jatuh. Itu pun kami lakukan, sehingga ke depan teman-teman di NTT sana, khususnya di Sumba Tengah, bisa bertanam lebih dari 1 kali, kemudian harganya pun bisa stabil gitu, minimal di atas HPP, dan tentunya ujung-ujungnya adalah bagaimana kita bisa mensejahterakan para petani di sana. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Abdullah bahwa tanpa insentif mungkin para petani akan pesimis, tapi insya Allah dengan insentif berupa bantuan jaringan irigasi, pompanisasi, pipanisasi, kemudian TR2, TR4, termasuk RMU. RMU juga kita akan bangun di sana, sehingga kami harapkan bahwa para petani setelah panen tidak hanya menjual padi, tapi bisa menjual beras, sehingga value-nya lebih tinggi. Begitu, Pak. Pak Sarwoedi, tadi soal kerjasama dengan mitra usaha itu artinya sudah ada kerjasamanya itu, sehingga bisa memastikan bahwa hasil panen petani nanti bisa dihargai dengan layak? Ya, bisa Pak. Kami bekerja sama dengan RNI, Raja Wali Nusantara Indonesia, merupakan salah satu BUMN yang bergerak di bidang pertanian, Pak. Oke. Hasil panen yang ini, contohnya yang di NTT ini nantinya, apakah untuk memenuhi kebutuhan di sekitar, atau sebetulnya ini juga bisa mungkin menjadi lumbung padi yang bisa dikirimkan ke daerah lain? Jadi tujuan utama adalah untuk kebutuhan di sekitarnya, ya, untuk kebutuhan di Sumba Tengah, dan merupakan penyangga pangan di Sumba Tengah khususnya, dan di NTT pada umumnya juga nanti mungkin ke depan bisa sebagai penyangga pangan di wilayah timur, gitu Pak ya. Sehingga
target ketahanan pangan secara nasional secara bertahap kita dapat penuhi, dan food estate ini di samping di Sumba Tengah juga kita menggarap di Kalimantan Tengah di lahan-lahan XPLG. Begitu, Pak. Di Kalimantan Tengah ya. Ini kalau Ya. saya baca di media gitu, ada satu daerah di Kalimantan Tengah yang panennya diharapkan bisa 3 kali per tahun. Koreksi kalau saya salah. Ya. Tapi hasilnya Betul. justru tidak memuaskan. Ya, mungkin saya jelaskan, Pak. Jadi memang di Kalimantan Tengah itu kita intervensi di 30.000 hektar di 2020, dan alhamdulillah kemarin sudah mulai panen, dan panennya itu berdasarkan hasil kunjungan kami ke lapangan, kemudian juga kami langsung panen dengan Bapak Menteri Pertanian di Pulang Pisau. Itu panennya sudah mencapai 5 ton, alhamdulillah, yang biasa hanya 2-3 ton per hektar. Kemarin rata-rata 5 ton, bahkan ada yang 5,6 ton. Kemudian kaitan ada yang di beberapa titik itu tidak panen karena memang ada serangan hama, Pak, tapi itu luasnya tidak banyak, hanya 1-2 sampai mungkin paling banyak 8 hektar di beberapa titik karena ada serangan tikus. Jadi daripada padinya itu dihabiskan oleh tikus, dipanen awal, sehingga profitasnya memang per hektarnya hanya beberapa ton saja gitu. Jadi artinya tidak maksimal, daripada habis sama tikus langsung dipanen awal. Kira-kira begitu, Pak. Tapi secara keseluruhan alhamdulillah profitas per hektarnya itu bisa meningkat, Pak. Dan kaitan dengan tadi yang disampaikan bisa tanam 2 kali 3 kali, memang itu merupakan salah satu program Kementerian Pertanian dalam meningkatkan indeks pertanaman. Yang biasanya tanam belum pernah diolah, belum pernah ditanam, kita upayakan untuk ditanam, berarti bisa panen. Kemudian yang sudah tanam 1 kali kita upayakan 2 kali, dan yang sudah 2 kali itu hanya sedikit saja, kita coba untuk meningkatkan ke IP 300, bisa 3 kali setahun, tentunya dengan melakukan tata kelola air yang baik. Baik. Pak Sarwedi dan Pak Peter, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali.